Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri. Quran Surat Al-Isra ayat 7. Saya, Elva Yuleti, mahasiswa Kampus 2 Universitas Andalas Payakumbuh, jurusan Ekonomi Pembangunan, akan menampilkan presentasi makalah saya yang berjudul Mewujudkan Pengabdian sebagai Persembahan untuk Indonesia. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya. Yang pertama, riwayat pendidikan saya. Saya menyelesaikan SD dan SMP di Kecamatan Pangkalan Kotobaru, Kabupaten 50 Kota, perbatasan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau. Selanjutnya, saya melanjutkan SMA di Kota Payakumbuh pada SMA Negeri 1 Kota Payakumbuh dengan jurusan MIPA. Selanjutnya pada 2018, saya memilih jurusan Ekonomi Pembangunan Kampus 2 Payakumbuh melalui jalur SBMPTN. Keterampilan yang saya miliki, saya bisa menulis, saya bisa public speaking, dan Microsoft Office. Beberapa penghargaan yang saya raih pada 1 tahun terakhir, yang pertama adalah saya merupakan Duta Genre Kabupaten 50 Kota 2019, second runner up. Kemudian saya mengikuti pengabdian di Koto Tinggi Gunung Omeh dalam penyuluhan petani jeruk. Kemudian saya mengikuti pengabdian masyarakat pembuatan desain rendam dan air mineral ke Nagarian Sungai Kamunyang, Kabupaten 50 Kota. Selanjutnya, kegiatan-kegiatan yang sedang saya lakukan, saya merupakan Bendahara Umum Forum Genre Kabupaten 50 Kota sesuai SK Bupati nomor 254 tahun 2019, masa bakti 2019-2020, dan saya diamanahkan sebagai Sekretaris Umum BEM Fakultas Ekonomi Kampus 2 Universitas Andalas masa bakti 2020-2021. Saya merupakan gadis Minangkabau yang lahir tepat pada 13 Juni 1999 yang lalu. Dengan judul esai Wujud Pengabdian sebagai Persembahan untuk Indonesia, saya akan menjelaskan bagaimana saya ingin melakukan aksi nyata dengan melakukan keberlanjutan tentang apa yang telah saya capai. Bagi saya, menjadi seorang mahasiswa yang terkungkung di dalam kamar mengejar nilai akademik semata bukanlah diri saya yang sesungguhnya. Bagi saya, pada kenyataan, pengamalan Tridharma Perguruan Tinggi adalah sesuatu hal yang harus saya lakukan sebagai mahasiswa. Bagi saya, suatu ketidaktepatan ketika saya berhasil meraih gelar perpanjangan nama SE di belakang nama saya, tetapi Tridharma Perguruan Tinggi tidak saya lakukan. Itu adalah suatu hal yang tidak saya inginkan. Pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat adalah 3 hal yang sedang saya lakukan secara beriringan. Alhamdulillah, saya mampu membuktikannya. Pada bidang pendidikan, saya mampu meraih nilai IPK sampai semester 4 ini dengan indeks prestasi 3,89. Tetapi itu semua tidak membuat saya untuk berhenti stagnan sampai di situ. Saya sedang berusaha melakukan penelitian bersama dosen saya, Bapak Loreanto SEMSC, yaitu mengenai pengaruh penyakit gastritis terhadap pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten 50 Kota. Namun sayangnya harus terhenti karena pandemi COVID-19 ini. Sementara untuk pengabdian masyarakat, 2 hal pengabdian yang saya lakukan di Koto Tinggi dan Kenagarian Sungai Kamunyang adalah suatu bentuk aksi nyata saya bahwa saya memang benar-benar ingin merealisasikan Tridharma Perguruan Tinggi.
Quran Surat Al-Isra ayat 7, jika kalian berbuat baik, kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri. Itulah hal yang membuat saya selalu berpegang teguh dalam menjalankan bakti dan pengabdian saya. Saya sejak kecil paham bahwa saya terlahir sebagai warga negara Indonesia bukanlah tanpa alasan. Karena bagi saya adalah bagian dari Indonesia, dan Indonesia merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari hidup saya. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki 267 juta jiwa penduduk yang hidup saling berdampingan di tengah keberagaman budaya, potensi sumber daya alam, dan kondisi geografis yang terletak di posisi silang strategis perdagangan dunia. Hal ini sesungguhnya merupakan anugerah Allah yang patut kita syukuri. Dan bentuk rasa syukur saya melakukan aksi nyata di bidang demografi dengan turut mendedikasikan diri sebagai Duta Genre Kabupaten 50 Kota 2019. Lirikan dunia terhadap Indonesia bukanlah jaminan bahwa dunia sepenuhnya mendukung Indonesia. Perumpamaan ini patut disematkan kepada Indonesia, di mana tentu dengan keberadaan Indonesia yang strategis merupakan negara kepulauan yang kaya akan membuat dan menimbulkan suatu ancaman dan peluang bagi negara Indonesia sendiri. Sebagai duta yang pernah menjabat, ada satu hal yang membuat saya begitu sangat berkesan dalam menjalani kegiatan saya. Tepatnya pada 13 Juli 2019 sampai 29 Juli 2019, saya hadir sebagai pemateri kepada anak-anak putus sekolah yang seharusnya mereka mendapatkan pendidikan, kepada anak-anak korban bully, kepada anak-anak korban perceraian orang tua, kepada anak-anak mantan anak PAM, tepatnya di SKB Kota Payakumbuh. Saya merasa bahwa kehadiran kita semua sangat harus berkombinasi agar menjadikan kemajuan untuk demografi kita ke depannya, terutama generasi muda selanjutnya. Sesungguhnya ini merupakan fenomena aneh. Bagi saya, ini merupakan kekeliruan nyata di tengah negeri yang kata orang begitu kaya, Indonesia. Saya juga aktif dalam Forum Genre Kabupaten 50 Kota sebagai bendahara umum sesuai SK Bupati nomor 254 tahun 2019, masa bakti 2019-2020, yang secara struktural saya membawahi PIK R sekolah dan PIK R luar sekolah. Dan secara struktural kembali, Forum Genre Kabupaten 50 Kota merupakan sebuah forum di bawah naungan DP2 KBP 3A Kabupaten 50 Kota. Banyak kegiatan yang telah saya lakukan, terutama jika beraktivitas di Kampung KB. Saya di sana begitu sangat ambisius untuk melakukan kegiatan mengasah keterampilan para pemuda melalui PKR, memberitahu bahaya penyimpangan sosial, penyimpangan perilaku sosial untuk tidak melakukan prasek sebelum nikah, melakukan kegiatan perilaku berisiko seperti merokok, narkoba, dan pernikahan dini tentunya. Tentunya bagi saya, setiap saya melakukan sesuatu itu adalah suatu hal yang saya lakukan dengan tulus, karena pada hakikatnya tujuan saya adalah saya ingin merealisasikan ilmu yang sedang saya dalami, ekonomi pembangunan, dan mengkombinasikannya dengan pengalaman yang saya miliki untuk bersama-sama meraih kemajuan pada bidang demografi dan ekonomi. Kembali lagi, Quran Surat Al-Isra ayat 7
memang benar-benar selalu saya pegang teguh. Karena bagi saya, sesuatu hal yang saya lakukan pada hakikatnya akan saya tuai nantinya. Untuk sekarang ini, alhamdulillah saya dipercaya oleh teman-teman saya menjadi Sekretaris Umum BEM Fekda Kampus 2 Universitas Andalas. Bagi saya, aktif sebagai mahasiswa dan mampu menunjukkan nilai akademik melalui angka numerikal IPK itu adalah suatu hal yang harus dikombinasikan oleh seluruh mahasiswa seharusnya. Bagi saya, harapan dan tindakan yang telah saya lakukan semata-mata hanya untuk kemajuan negeri yang begitu saya cintai. Karena saya percaya melalui pengabdian kecil dan aksi nyata, saya khususnya pada bidang demografi dan ekonomi, saya ingin secara nyata berpartisipasi dalam mewujudkan tujuan bangsa Indonesia yang tentunya tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Harapan saya pada jangka panjang, tentu saya ingin melihat dan menyaksikan serta berpartisipasi aktif untuk melakukan kemajuan pada bidang demografi yang tentunya secara aksi nyata telah saya lakukan melalui Duta Genre dan Forum Genre sejak 2019 lalu. Dan bersama-sama saya kombinasikan melalui bidang ekonomi dengan melakukan pengasahan PR luar sekolah, menumbuh kembangkan keterampilan mereka agar nantinya mampu meraih kemajuan ekonomi seperti yang diharapkan kita semua. Tentunya hal ini juga tidak lepas dari data yang selama ini saya cari. Sebuah data yang membuat saya begitu bahagia sejak kurun waktu 2015 hingga 2019 bahwa BPS telah mencatat bahwa tingkat pengangguran terbuka kita telah menurun. Tepatnya pada Agustus 2019, jumlah persentase pengangguran terbuka kita adalah 5,28%. Yang pada sebelumnya tahun 2018 adalah 5,31%. Itu artinya sebanyak 0,03% tingkat pengangguran terbuka telah mampu kita turunkan. Kita bayangkan, dengan jumlah penduduk Indonesia 267 juta jiwa, 0,03% dari penduduk tersebut adalah sebanyak 8 ribuan juta jiwa. Kita mampu menurunkan tingkat pengangguran terbuka. Begitupun dengan angka partisipatif kerja, di mana kita mampu menaikkan angka tersebut, yang mana sebanyak 0,23% kita mampu. Artinya dari 0,23% dari 267 juta jiwa, sebanyak 60 juta penduduk kita mampu meningkatkan tingkat partisipasi kerja. Itu artinya saat kita memberikan kontribusi dan kemajuan pada bidang demografi, maka akan berdampak kepada ekonomi. Saat demografi baik, maka ekonomi akan membaik. Produktivitas pun akan membaik, pendapatan pun akan membaik, dan kesejahteraan masyarakat dan penduduk Indonesia akan meningkat. Itulah yang ingin saya lakukan, karena saya ingin melakukan keberlanjutan tentang apa yang telah saya capai. Saya memahami bahwa terlahir sebagai bangsa Indonesia bukanlah tanpa alasan. Dengan potensi diri dan ilmu yang sedang saya dalami secara bersinergis bersama pengalaman saya, sepenuhnya saya wujudkan dalam bentuk pengabdian sebagai persembahan untuk negeriku tercinta, Indonesia. Sekian, mohon maaf. Terima kasih.